Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat presentasi dari implementasi program pengelolaan data inventaris berbasis web di PT Dumas Lestari yang disusun oleh Tio Aji Saputra dan saya sendiri Hengki Alexi Pratama. Di mana latar belakang yang terjadi adalah di PT Dumas Lestari untuk pengelolaan inventaris masih menggunakan Excel, jadi input manual, sering terjadinya error dan data rekap yang susah ketika dicari dan diperlukan. Untuk itu kami menyarankan pembuatan data inventaris berbasis web agar dapat mengatasi dalam mencatat, memantau, dan mengelola inventaris secara lebih efisien. Rumusan masalahnya adalah PT Dumas Lestari masih menggunakan manual, sering terjadi human error, dan minimnya otomatisasi dalam pengelolaan inventaris. Proses pencarian dan pelacakan memakan waktu yang lama sehingga menghambat proses operasional, dan penyediaan laporan inventaris yang kurang informatif dan up to date. Adapun ruang lingkupnya: 1. Pengelolaan IT inventaris, 2. Pembuatan fitur stok barang, 3. Laporan inventaris, 4. adalah keamanan sistem, yang 5 adalah implementasi UI untuk webnya sendiri, dan yang terakhir adalah pengujian dan simulasi untuk fitur-fitur yang telah dibuat. Di sini kita menggunakan metode waterfall, di mana kita menganalisa kebutuhan dari perusahaan, mendesain mockup untuk dari kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah memulai development ataupun coding. Yang keempat ada testing, dan yang kelima adalah maintain. Ketika project ini selesai, kita akan maintain selama 1 bulan, apakah sudah sesuai dengan keinginan perusahaan atau belum. Adapun sejarah dari PT Dumas Lestari berdiri pada tanggal 23 April 1996, melayani industri penggunaan panas konstruksi bangunan dengan rangkaian lengkap dari jointing gasket, thermal insulation, dan refractory. Alamat dari PT Dumas Lestari adalah di Jalan Lingkar Luar Barat, nomor 23, Blok H sampai I, Cengkareng, Jakarta Barat. Adapun flowchart dari permasalahan yang dihadapi, di mana user menginput data Excel, ketika data valid melakukan simpan, dan ketika data tidak valid maka ada revisi. Di situ ada beberapa hal yang kurang dan kita melakukan pelacakan aset dan laporan susunan dibuat secara manual. Hasil laporan kurang akurat. Jika laporan akurat maka laporan selesai. Jika laporan tidak akurat maka revisi untuk laporan tersebut. Dan solusi yang kita tawarkan adalah user login, masuk halaman dashboard, dan terdapat sidebar pilihan menu pada halaman barang. Ada tampilan halaman barang, opsi tambah data, masuk ke data barang, simpan barang. Jika dia tidak melakukan tampilan data barang maka akan masuk ke barang masuk. Jika ia akan masuk ke tampilan barang masuk, jika tidak akan masuk ke barang keluar. Begitupun proses selanjutnya hingga di akhir ada laporan dari setiap masing-masing fungsi. Salah satunya adalah tampilan dari laporan stok barang yang tersedia. Untuk demo aplikasi akan didemokan oleh Pak Tio. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program yang udah kami buat, yaitu data inventaris. Di sini ada halaman login. Nah, ketika kita sudah masuk username dan password, itu kita kan login ya.
Nah, ini adalah halaman dashboardnya. Di sini ada total barang, stok tersedia, barang dan barang yang perlu di restock. Nah, untuk barang yang perlu di restock ini kan ada 2 item nih. Nah, nanti dia muncul di tabel ini. Ada 2 item. Itu barang yang perlu di restock itu yang jumlahnya itu masing-masing itu 1 ya. Oke, selanjutnya ada halaman data barang. Nah, halaman data barang ini di sini ada fitur pencarian, misalnya by nama ya. Di sini contoh cari mouse kita. Nah, ini mouse akan muncul. Kemudian ada tambah barang. Tambah barang itu kita masukkan kode barang baru, nama barang sama jumlah barang tersebut. Oke, kemudian di sini ada barang masuk. Barang masuk itu fungsinya itu sebenarnya buat nambah stok ya yang udah ada di data barang. Contoh nih, di sini ada misalnya kode barangnya nih. Ada CE285A, nama barangnya Tonal CE285A. Nah, tanggal masuknya tanggal hari ini. Terus jumlahnya 3. Kita simpan, itu nanti akan terupdate di sini. Di barang masuk juga ada CE285A nih, 3. Oke. Kemudian barang keluar. Nah, barang keluar juga sama. Di sini ada fitur pencarian, kemudian ada keluarkan barang. Nah, contoh nih yang tadi CE285A keluarnya hari ini. Misal di sini tanggalnya keluar hari ini. Nah, jumlahnya 1. Nah, keterangannya seperti ini. Klik simpan. Nah, di sini ada berkurang 1. Kemudian di data barang CE285A itu akan berkurang stoknya jadi 5, yang tadinya 6 jadi 5. Kemudian yang terakhir ada halaman laporan. Nah, halaman laporan ini itu ada laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan laporan stok barang. Di sini kita klik laporan barang masuk dulu. Nah, ini laporan barang masuknya, dan ini kita bisa pilih dari tanggal awal sampai tanggal akhir. Biasanya kan 1 bulan ya kurun waktunya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misal. Nah, kemudian ini ada fungsi cetak. Di sini bisa di save as PDF atau langsung print juga bisa. Kemudian di sini ada laporan barang keluar. Laporan barang keluar juga sama, ini tabelnya. Kemudian kita bisa cetak juga. Dan juga ada fungsi tanggal awal dan tanggal akhirnya. Dan yang terakhir ada laporan stok barang. Nah, laporan stok barang ini itu adalah laporan menyeluruh perihal stok yang ada di inventaris IT ini. Kemudian kita bisa cetak, sama kita bisa cetak semua. Oke, ini adalah fungsi logout. Ya, sekian dari kami. Ini program yang sudah kami buat untuk proposal manajemen proyek ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan atau tampilannya kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.